Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim survei Lembaga Akreditasi LAFKI, Dr. Ratna Indrawati, DKM CIQNR FIFA selaku Ketua Akreditasi. Yang terhormat Dr. Muhammad Taufan Lutfi A, SPPK selaku anggota akreditasi. Yang kami hormati Dr. Desmi Gunawan, SPOG Kafer selaku Ketua Yayasan RSI Ananda. Yang kami hormati Ibu Asriyani SPD, Owner RSI Ananda. Yang kami hormati Dr. Angga Fajri, Direktur RSI Ananda. Yang kami hormati Dr. Raden Gilang Nala Swastra SPOG selaku Ketua Panitia Akreditasi RSI Ananda. Dan tak lupa juga saya hormati kepada semua dokter spesialis, Dr. Siti Khadijah, spesialis OBGYN, Dr. Siti Ais, spesialis OBGYN, Dr. Ari, spesialis anestesi, dan Dr. Susi, spesialis anak. Selamat datang dokter, serta para staf medis dan anggota Pokja akreditasi yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di Aula RSI Ananda dalam acara survei akreditasi RSI Ananda Selasa 5 Desember 2023 sampai 6 Desember 2023. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga menyanyikan Mars LAFKI, 5 sambutan oleh Direktur RSI Ananda, 6 doa, 7 sambutan tim surveyor oleh Ketua tim surveyor, 8 presentasi profil rumah sakit oleh Direktur RSI Ananda, 9 pemeriksaan fasilitas dan kegiatan telusur pasien, 10 wawancara pimpinan oleh Ketua tim surveyor, 11 pertemuan surveyor dengan koordinasi akreditasi rumah sakit. Baiklah hadirin yang kami banggakan, marilah kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars LAFKI. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
marilah kita menyaksikan video safety briefing Rumah Sakit Ibu, Anak dan Ananda Kota Lubuk Linggau. Safety briefing Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Lubuk Linggau. Saat ini kita berada dalam ruangan aula Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Lubuk Linggau. Mari ikuti petunjuk keselamatan berikut ini. Jika gempa sudah berakhir, segera menuju pintu darurat yang terdekat. Keluar secara bergantian dan teratur, mengikuti arahan dari petugas. Jangan menggunakan sepatu berhak tinggi, hal ini menghindari risiko terjatuh. Di gerbang pintu masuk rumah sakit dan tempat parkir RSIA Ananda Lubuk Linggau. Tanggung jawab keamanan RSIA Ananda Lubuk Linggau. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur RSIA Ananda Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Yayasan Nur Syifa, Bapak Dr. Haji Desmi Gunawan SPOK, Konsultan Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi. Yang terhormat Owner Rumah Sakit Ibu Asriani SPD. Yang terhormat Ketua Akreditasi Dr. Gilang Nala Swastra SPOG. Yang terhormat Dr. Siti Khadijah SPOG. Yang terhormat Dr. Ais Damayanti SPOG. Yang terhormat Ibu Susi Rahmawati SPA dan Dr. Ari Mulyono SPAN dan seluruh ketua BAP, anggota BAP, akreditasi RSIA Ananda Kota Lubuk Linggau yang teristimewa, Ibu Bapak Surveyor, Ibu Dr. Ratna Indrawati DKMKes CIQNR FIFA. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Taufan Lutfi SPPK FIFA. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam mengikuti survei akreditasi secara luring dengan lembaga LAFKI. Tidak lupa juga kita mengaturkan salawat beriring salam pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedikit pantun Bapak Ibu. Pergi ke pasar naik motor. Tidak lupa membeli mangga. Selamat datang tim surveyor. Inilah RSIA Ananda. Satu lagi boleh Bu ya? Tambah. Burung belibis, burung merpati. Burung punai di atas pohon mangga. Tim surveyor yang sudah lama kita nanti. Mudah-mudahan kita lulus dan izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di RSIA Ananda Kota Lubuk Linggau. Sudah jauh-jauh dari Jakarta Ibu dan Dr. Taufan dari Lubuk Linggau sudah bersedia hadir untuk mensurvei rumah sakit kami. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk Ibu dan Bapak semua. Akreditasi di RSIA Ananda ini baru kami mulai pada bulan Januari tahun 2023. Rumah sakit kami ini belum pernah belajar apa itu akreditasi dan belum pernah terakreditasi. Walaupun seperti itu kami semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk memperbaiki pelayanan, untuk pelayanan pada pasien dan pasien safety agar rumah sakit ini walaupun nanti mudah-mudahan ya kita lulus paripurna, tapi kita harus memberikan pelayanan secara paripurna kepada pasien. Ya. Paripurna itu mungkin akan diberikan jika kita juga melayani pasien itu secara paripurna, ya teman-teman ya. Kami mulai belajar akreditasi mulai dari awal Ibu. Kami mengirimkan peserta-peserta pegawai-pegawai kami untuk mengikuti pelatihan secara eksternal maupun internal, belajar bagaimana itu PMKP, belajar bagaimana itu MFK, PPI dan semuanya. Walaupun rumah sakit ini kalau dilihat dari luar ya
masih belum sebesar rumah sakit lainnya. Walaupun belum sebesar seperti itu, insya Allah semangat kami, motivasi kami untuk menjalankan profesi kami melayani pasien dan untuk menjalankan akreditasi ini, semangat kami yang besar. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan bisa kami dapatkan. Mudah-mudahan sertifikatnya dikeluarkan secara paripurna ya teman-teman ya. Mungkin nanti ketika telusur Bapak Ibu akan ditemukan kekurangan di sana sini, kami mohon tolong ajarkan kami bagaimana kami memenuhi seluruh standar akreditasi itu, memenuhi dan memperbaiki standar-standar akreditasi itu agar kami bisa lulus dan apapun hasilnya kami terima, yang mudah-mudahan kami lulus paripurna itu. Untuk teman-teman, untuk seluruh dokter spesialis umum, semangat dalam proses telusur secara luring 2 hari ini. Jangan lupa makan yang bergizi, minum vitamin. Mungkin kita akan lembur dari pagi sampai malam untuk memperbaiki apapun telusur yang ditemukan oleh para surveyor, dan kepada para surveyor mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Insya Allah kami sudah siap Bapak Ibu untuk dilakukan survei verifikasi pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Survei verifikasi secara luring RSI Ananda kami mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta agar serangkaian acara pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Diki Rianto MKM. Kepada dokter dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana qad bagi jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaihi bil mu'minina ra'ufur rahim. Bismillahi la yadru ma'ismihi sayyidul fil ardi wal bisma'i wa sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa awalin dari hisab. Udah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para syuhada yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, diakui umat Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin ya Allah. Tolonglah kaum muslimin dan muhajirin di Palestina ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah iman tetap di dalam hati mereka ya Allah. Satukanlah barisan mereka ya Allah untuk tetap kuat menjalaninya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga RSI Ananda bisa mendapatkan akreditasi yang paripurna ya Allah. Semoga nantinya apa yang kita dapat dari para supplier bisa menjadikan amal jariah buat kita ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, yang sangat-sangat ya Allah, ampunilah dosa-dosa semua ya Allah. Rabbana laki syukur wa bataita kita maaf lana min ladunka innaka antal wahhab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khususan Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan tim surveyor oleh Ketua Tim Surveyor Lafki kepada Ibu Dr. Ratna Indrawati DKM CIQNR FIFA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami hormati, Ketua Yayasan yang nggak apa-apa ya Pak. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang kami hormati pemilik, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit berserta staf dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Akreditasi beserta tim Pokja, yang
hormati para dokter spesialis, spesialis obgyn, spesialis anak, spesialis anestesi, dan para dokter umum sekalian. Pertama-tama kami menyampaikan salam dari Ketua Umum Akreditasi Lembaga Akreditasi LAFKI, Dr. Fritz, yang kebenaran dokter spesialis obgyn yang sudah hadir ya ke sini dan sudah membimbing. Kami tugasnya sekarang mensurvei, saya dengan Dr. Taufan. Seharusnya yang jadi ketua tuh Dr. Taufan, Bapak Ibu. Tapi Dr. Taufan tuh kemarin juga terus sama saya, Ibu aja, Dr. Taufan aja lah. Jadi sebelum keluar klik surat tugas tuh kita sudah berdebat ya. Sebenarnya Dr. Taufan nih beliau tuh surveyor akreditasi rumah sakit. Angkatan berapa dok ya? Saya lupa. Sama saya ya di RSCM. Oh, beliau di RSAS, saya di RSCM saat itu angkatan pertama. Kemudian beliau juga angkatan pertama juga survei laboratorium ya waktu itu di RSCM. Saya cuma jadi pesuruhnya Dr. Taufan, jadi Dr. Taufan latihan tuh saya nyiapin Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kemarin surveyor FKTP ya di Padang ya, di Padang. Jadi beliau sebetulnya sudah lengkap, sudah harusnya beliau memang betul yang jadi ketua. Jadi saya cuma menggantikan aja ya Dr. Taufan ya, izin ya. Tapi nggak apa-apa, kami berdua jadi di sini mudah-mudahan kita tidak saling akan membuli ya Bapak Ibu, tapi kita akan saling mendukung demi rumah sakit ini. Nah kemarin kita sudah lalui satu kegiatan yaitu survei daring. Survei daring secara online sudah ada perbaikan. Apakah sudah diperbaiki? Belum ada laporannya ya di grup. Nah itu yang kita minta. Misalnya PMKP, EP berapa yang diperbaiki, dilaporkan di grup aja supaya kami segera ngecek. Setelah itu kegiatan selanjutnya hari ini dan besok hari ini kita akan luring, diawali dengan pembukaan. Mungkin setelah pembukaan kita justru izin apakah langsung wawancara pimpinan atau dengan para dokter. Nah ini sebetulnya kita win-win aja, para dokter maunya jam berapa ya untuk supaya enak untuk wawancaranya, nggak lama kok, nggak ada setengah jam lah, kita ngobrol-ngobrol aja. Mau pelayanan dulu atau mau wawancara dulu, setelah itu pelayanan atau pelayanan baru wawancara? Monggo aja. Oh wawancara dulu kalau itu kita iya anestesi pasti sibuk ya dokter ya. Kalau gitu kita berarti sekalian aja ya Dokter Taufan ya wawancara pimpinan dan para dokter. Di ruangan mana dokter? Oh ya silakan. Setelah itu nanti wawancara pimpinan dengan para dokter berarti pemilik, ketua yayasan, pemilik, direktur dan jajarannya dengan para dokter sekalian aja. Sekarang itu kan dengan komite medik berarti Dokter Taufan. Yang lain boleh menyiapkan dokumen yang lain. Iya, setelah kita wawancara dengan para dokter langsung bisa melanjutkan pekerjaannya, bisa langsung visit dan lain-lain, baru kami mulai untuk yang lainnya, gitu ya. Kemudian mungkin hari ini acaranya itu sambil memeriksa rekam medik, terus file kepegawaian, sama telusur ya Dokter Taufan ya. Telusur mungkin kita bisa didampingi oleh saya satu notulen dengan Dokter Taufan satu notulen. Setelah itu selesai besok pagi kita simulasi ya dokter, simulasi kemudian diskusi apa PR apa kita sambil ngecek lagi, baru setelah itu kita exit briefing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Paparannya udah disiapin deh. Kalau udah siapin, Dokter Taufan mungkin yang akan menyampaikan paparan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Pagi. Mungkin ada pantun dulu ya. Jalan-jalan ke Muara Beliti. Cakep. Pulangnya membeli roti. Cakep. Kami surveyor dari LAFKI. Cakep. Siap membantu akreditasi dengan sepenuh hati. Kalau nambah bahasa ini. Pagi hari memetik tomat. Cakep. Memetik tomat di kebun paman. Cakep. Izinkan kami mengucapkan salam hormat. Cakep. Pagi Bapak Ibu yang budiman. Pagi. Ya, lanjut aja ya. Sudah terbaca. Silakan lanjut. Ya, ini dasar penugasan dari kami, Bapak Ibu, bahwa surat tugas dari Kepala LAFKI, Ketum LAFKI November 2023 ya, Dr. Ratna sebagai Ketua Tim Survei dan saya anggotanya untuk mensurvei Rumah Sakit Ananda Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan dari Rumah Sakit Ananda untuk sekaligus dari LAFKI ya untuk mensurvei Rumah Sakit Ananda, suatu kehormatan bagi kami tentunya, apalagi didampingi dengan Dr. Ratna ya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan dari Kemenkes maupun lembaga maupun dari teman-teman semuanya dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Lubuk Linggau. Jangan sampai ketukar perusahaan bunda ya dok. Silakan. Nah ini profil singkat dari kami. Lanjut, Dr. Ratna Indrawati, banyak banget yang dok, katanya nggak usah disebutkan semuanya. Jadi dari family doctor sampai CIRP itu banyak sekali fellowshipnya ya. Lanjut, kemudian training juga banyak. Beliau dari Lemhanas ya, jadi Dewas juga, dari Survey KTL, pengurus Limarsi, KFPK, UPN ya dok ya, banyak ya, skillnya juga banyak. Nanti bisa dicari di internet singkatannya apa ya, direktur apa, DMS itu apa. Lanjut. Nah ini saya ya sudah kenal ya, mudah-mudahan saya S1-nya di UMY. Ada dari UMY nggak? Oh ada ya, Dokter Elisa dok ya. UMY. Jogja, sama-sama Jogja. Tapi di UGM ya. Oh di UGM, maaf, kira di UGM. Dokter Sandy di sini. Oh di sini Dokter Sandy ya, sekarang lagi ngurusin spesialis anestesi ya. Saya pertama karirnya dari dokter umum di klinik-klinik ya, kemudian dokter BSB juga. BSB ini bukan Bang Sumsel Babel ya. Brigadier Siaga Bencana di RSAS, kemudian lanjut dokter patologi klinik, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi surveyor FKTP, FKTL dan Labkes ya. Jadi LAFKI itu salah satu-satunya lembaga ya dok ya yang bisa mensurvei FKTP maupun FKTL. Laboratorium ya. Ya lanjut. Jadi tugas dari kami nanti akan melakukan survei akreditasi terhadap rumah sakit yang meliputi bidang manajemen, kemudian PCC ya, sasaran keselamatan pasien, Perumnas, kemudian kewenangannya memberikan rekomendasi pencapaian akreditasi kepada LIPA, pada LAFKI, pada lembaga melalui penginputan data di siar LAFKI. Lanjut. Nah ini untuk sekilas mengulang kembali pengertian apa itu akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh pemerintah. Jadi survei akreditasi itu menilai tingkat kesesuaian rumah sakit dalam menerapkan standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Lanjut. Nah ini kami ini surveyor itu sebagai garda terdepan ya dok ya, dalam memberikan pengakuan terakreditasi bagi suatu vaskes untuk menjamin bahwa sistem pelayanan kesehatan di vaskes tersebut bermutu, terstandar, profesional dan berkepastian hukum bagi pelaku pelayanan pasien dan masyarakat secara berkesinambungan. Lanjut. Nah ini tujuan dari akreditasi, yaitu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, kemudian juga meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia, dan
rumah sakit sebagai institusi, juga mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, meningkatkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Jadi intinya akreditasi itu untuk manajemen risiko bagi rumah sakit, bagi pasien, bagi staf, maupun bagi pasien, bagi lingkungan juga. Baik. Ya, next. Nah, nanti pelaksanaan surveinya adalah ada 2 tahap ya. Daring sudah kita lewati, alhamdulillah kemarin sudah lewat. Kemudian kita akan luring selama 2 hari untuk melakukan observasi, wawancara maupun simulasi. Selain ini nanti survei pasca akreditasi, nanti ada penyampaian hasil akreditasi maksimal 5 hari setelah disurvei, nanti kami akan menyampaikan hasilnya ke Kemenkes. Nanti dari kami ke lembaga dulu, dari lembaga ke Kemenkes, nanti dari Kemenkes akan mengeluarkan sertifikat. Next. Ini mungkin bagiannya lebih jelas. Jadi sekarang kita pada tahapan 3 ya, tahapan akreditasi. Kemudian nanti kita akan mengirimkan mensubmit, jadi mungkin besok atau mungkin sehari 2 hari ke lembaga. Kemudian dari lembaga akan menyampaikan rekomendasinya, melaporkan ke Kemenkes. Nanti dari Kemenkes dan lembaga akan mengeluarkan sertifikat akreditasi. Kemudian ke Dinkes dan ke rumah sakit untuk menyampaikan sertifikat tersebut. Slide. Nah, agenda survei tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ratna ya. Nanti kegiatannya adalah dokumen 16 bab, 60 dokumen, wawancara, dan simulasi-simulasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sama Dr. Ratna. Lewat aja nanti, lewat. Ya, next. Ini juga sudah. Next. Nah, nanti pencapaian hasil akreditasi itu bisa paripurna ya. Ini yang diharapkan apa ini? Utama, madya, mudah-mudahan harapan dan doanya terkabul. Ya. Lanjut. Nah, pasca akreditasi sesuai surat nomor 0763 dari LAPKI itu akan disampaikan bahwa rumah sakit mitra wajib untuk mengirimkan PPS. Nanti setelah akreditasi harus mengirim PPS ya, sesuai dengan hasil rekomendasi setiap tahunnya sejak tanggal terbitnya sertifikat ke sekretariat LAPKI melalui email dan menggunakan subjek PPS pasca akreditasi dengan nama rumah sakitnya. Kemudian rumah sakit juga wajib juga mengirimkan PPS ke Dinkes provinsi atau kabupaten, kota atau pimpin apa ini? Ya, ke pimpinan gitu ya. Selain. Nah, ini sekilas ya menjelaskan etika surveyor, bahwa kami sebagai surveyor itu harus ramah, santun dan terbuka, kemudian harus berintegritas dan profesional, jujur dan tidak memihak sebagai penasehat dan pembimbing, kemudian menjaga kesehatan, menghindari konflik kepentingan, mematuhi aturan dari rumah sakit. Nanti kami wajib mematuhi aturan rumah sakit dan sebagai wakil dari lembaga. Next. Ada pantun satu lagi, Pak. Buah delima, buah mangga. Kan kupetik menggunakan tangga. Terima kasih atas pilihan terbaik Anda. Kami dari LAPKI siap membantu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu presentasi profil rumah sakit oleh Direktur RSIA Ananda. Kepada Dr. Angga Fajri kami persilahkan. Bapak Ibu, program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 2023 Rumah Sakit RSIA Ananda. Di sini kami memiliki visi yaitu menjadi rumah sakit ibu dan anak dengan mutu pelayanan yang berkualitas dan profesional. Di sini kami memiliki 3 misi: meningkatkan sarana prasarana dan peralatan untuk mendukung mutu pelayanan, mengembangkan potensi tenaga kesehatan secara keseluruhan bagi tercapainya pelayanan kesehatan yang terbaik. Yang ketiga, mewujudkan kinerja efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Ini untuk undang-undang kebijakan keselamatan pasien, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja,
Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 44 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Di sini indikator mutu prioritas area sasaran keselamatan pasien. Di sini kami ada 6 area standar. Pertama ada identifikasi pasien. Indikatornya kepatuhan identifikasi pasien pada pasien preeklamsi berat atau BEB, standarnya harus 100%. Untuk yang kedua, komunikasi efektif. Pelaksanaan readback ditandatangani oleh pemberi instruksi dalam waktu 1x24 jam pada pasien preeklamsi berat atau BEB, standar 100%. Yang ketiga, keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Indikatornya insiden kejadian kesalahan yang terkait dengan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai, penyimpanan, pemberian obat high alert, pelabelan obat lasa dan high alert pada pasien PEB, standarnya tidak ada 0%. Yang keempat, tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien operasi. Indikatornya angka kelengkapan pengisian surgical checklist di kamar operasi pada pasien preeklamsi berat, standar 100%. Yang kelima, pengurangan risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Indikatornya audit kepatuhan cuci tangan petugas kesehatan dalam melakukan kebersihan tangan dengan metode 6 langkah dan 5 momen, standarnya 85%. Yang keenam, risiko pasien cedera karena jatuh, standarnya kepatuhan pengisian asesmen ulang risiko jatuh pada pasien preeklamsi berat PEB, standarnya 100%. Ini indikator mutu prioritas pelayanan klinis. Area pelayanan klinis, judul indikatornya kelengkapan asesmen medis dalam waktu 24 jam pada pasien preeklamsi berat, standarnya 100%. Ini indikator terkait tujuan strategis rumah sakit, area tujuan strategis rumah sakit, judul indikator kepuasan pelanggan, standarnya 76,61%. Ini indikator terkait perbaikan sistem. Area perbaikan sistem, judul indikator kepatuhan DPJP visite pada pasien preeklamsi berat sebelum jam 2 siang, standarnya lebih dari 80%. Indikator terkait manajemen risiko, indikatornya kelengkapan penulisan resep, standarnya 100%. Nah, ini ada 13 indikator mutu nasional yang harus dipenuhi dengan standar masing-masing. Ada yang pertama kepatuhan kebersihan tangan, kedua kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, ketiga kepatuhan identifikasi pasien, yang keempat waktu tanggap operasi seksio sesar emergensi, yang kelima waktu tunggu rawat jalan, yang keenam penundaan operasi elektif, yang ketujuh kepatuhan waktu visite pasien dokter, yang kedelapan pelaporan hasil kritis laboratorium, yang kesembilan kepatuhan penggunaan formularium nasional, yang kesepuluh kepatuhan terhadap alur klinis atau clinical pathway, yang kesebelas kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, yang ke-12 kecepatan waktu tanggap komplain, dan terakhir yang ke-13 kepuasan pasien. Ini capaian indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit ibu dan anak Ananda Lubulingga periode Juli sampai Oktober tahun 2023. Nah, ini Bu ya. Ini kepatuhan identifikasi pasien preeklamsi berat periode triwulan 3 Juli Oktober. Di sini targetnya harus 100% dari bulan Juli sampai Oktober. Capaian kami yang bulan Juli 98,98%, bulan Agustus 100%, September 93,75%, yang Oktober 94,71% dengan nilai rata-rata 96,86% selama periode triwulan ketiga. Ini untuk pelaksanaan readback ditandatangani oleh pemberi instruksi dalam waktu 1x24 jam pada pasien PEB periode triwulan 3 Juli Oktober tahun 2023. Di sini targetnya 100%. Untuk bulan Juli dan Agustus alhamdulillah capaian kami 100%. Untuk bulan September di sini agak turun Ibu 61,5%, dan bulan Oktober alhamdulillah sudah naik lagi jadi 80% dengan nilai rata-rata 85,37%. Ini insiden kejadian kesalahan terkait dengan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai pada pasien PEB. Dengan target 0%, alhamdulillah di RSC Ananda ini tidak pernah terjadi kesalahan dalam pemberian obat-obatan pada pasien PEB. Jadi kejadiannya 0% itu. Ini untuk yang keempat, kelengkapan pengisian surgical checklist di kamar operasi pada pasien PEB.
targetnya 100%. Alhamdulillah di RC Ananda ini juga alhamdulillah capaiannya 100% dari bulan Juni sampai Oktober. Ini untuk kepatuhan cuci tangan, targetnya 85%. Alhamdulillah capaian kami dari bulan Juli 93%, bulan Agustus 94,47%, September 94,5%, dan bulan Oktober agak sedikit turun Ibu, 88,29% dengan nilai rata-rata 93,99%. Alhamdulillah masih di atas standar. Ini untuk kepatuhan pengisian asesmen ulang risiko jatuh pada pasien PIB dengan targetnya 100%, untuk bulan Juli 100%, Agustus 79,81%, September 28,3%, dan Oktober 80% dengan nilai rata-rata 72%. Ini area pelayanan klinis kelengkapan pengisian asesmen medis dalam waktu 2x24 jam setelah masuk ruang rawat inap pada pasien PIB. Targetnya 100%, untuk bulan Juli 98,09%, bulan Agustus 100%, bulan September sedikit turun jadi 85,88%, bulan Oktober alhamdulillah sudah naik lagi jadi 99,49% dengan nilai rata-rata 95,86%. Ini untuk indikator prioritas terkait tujuan strategis rumah sakit. Targetnya di sini 80%. Alhamdulillah di sini capaian kami bulan Juli 100%, Agustus 99,11%, September sedikit turun jadi 74,12%, bulan Oktober 93,33% dengan nilai rata-rata 91,64%. Alhamdulillah masih di atas target. Ini untuk kepatuhan visiter DPJP pada pasien PIB dengan target harus di atas 80%. Alhamdulillah DPJP kami hampir selalu mengikuti waktu visiter kurang di bawah jam 2 siang dengan capaian bulan Juli 95,04%, bulan Agustus 95,93%, September 94,73%, Oktober 95,97% dengan nilai rata-rata 95,41%. Ini untuk kelengkapan penulisan resep, targetnya 100%. Di sini kami bulan Juli 72,65%, bulan Agustus 79,68%, bulan September 89,06%, Oktober 92,57% dengan nilai rata-rata 83,49%. Alhamdulillah setiap bulan sudah ada perbaikan. Ini untuk kepatuhan cuci tangan dengan capaian dengan standarnya 85%. Alhamdulillah untuk kepatuhan cuci tangan di RC Ananda ini di atas standar. Pada bulan Juli 93%, bulan Agustus 94,40%, September 94,5%, bulan Oktober 88,29% dengan nilai rata-rata 92,56%, masih di atas standar. Ini untuk kepatuhan penggunaan APD, targetnya 100%. Capaiannya untuk bulan Juli 94,53%, Agustus 89,29%, September 84,44%, Oktober sudah mulai naik lagi, sudah ada perbaikan 91,3% dengan nilai rata-rata 89,89%. Ini untuk kepatuhan identifikasi pasien dengan target 100%, untuk bulan Juli 98,98%, Agustus 100%, September 93,75%, Oktober 94,71% dengan nilai rata-rata 96,86%. Ini untuk waktu tanggap operasi seksosesaria emergensi kurang dari 30 menit dengan target harus 80%. Alhamdulillah di RC Ananda ini sudah capaiannya sudah di atas 80%, untuk bulan Juli 100%, Agustus 100%, September 87,5%, bulan Oktober 100% dengan nilai rata-rata 96,87%. Untuk waktu tunggu rawat jalan yang kurang dari 60 menit dengan target 80%. Alhamdulillah juga untuk capaian di RC Ananda ini sudah di atas target. Pada bulan Juli 99,18%, bulan Agustus 100%, bulan September 95,25%, bulan Oktober 92,88%.
Ini untuk penundaan operasi elektif. Untuk targetnya harus kurang dari 5%. Alhamdulillah masih di bawah standar, di mana bulan Juli 2,78%, bulan Agustus 0%, bulan September 2,64%, bulan Oktober 0%. Dengan rata-rata nilainya 1,2%, masih di bawah 5%. Ini untuk kepatuhan jam visitor dokter spesialis jam 8 sampai jam 2 dengan target 80%. Dengan walaupun DPJP kami sibuk, alhamdulillah untuk jam visitornya masih selalu di bawah jam 2. Untuk nilai rata-rata pencapaian bulan Juli 95,04%, Agustus 95,93%, September 94,73%, Oktober 95,97% dengan nilai rata-rata 99,9%, masih di atas nilai standarnya. Ini untuk kepatuhan pelaporan hasil kritis laboratorium kurang dari 30 menit, alhamdulillah sudah selalu 100%. Ini untuk kepatuhan penggunaan formularium nasional dengan target 80%. Di sini untuk capaiannya untuk bulan Juli 92,52%, Agustus 91,47%, bulan September 87,84%, Oktober 90,98%. Alhamdulillah masih di atas nilai target, yaitu rata-rata 90,70%. Ini untuk kepatuhan terhadap alur clinical pathway dengan target 80%. Nah, di sini untuk bulan Juli kami capai 90%, untuk bulan Agustus di sini kami mengalami penurunan. Bulan Agustus kepatuhannya 9,68%, September 28,57%, dan Oktober 36,36%. Ini untuk kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh, target 100%. Untuk bulan Juli capai 100%, bulan Agustus 79,81%, bulan September 28,3%, bulan Oktober mulai naik lagi 80%. Ini kecepatan respon terhadap komplain dengan target 80%, alhamdulillah capaian kami selalu 100%. Ini untuk kepuasan pasien dan keluarga dengan nilai target 80%. Di sini pada bulan Juli 100%, bulan Agustus 99,11%, bulan September 74,12%, dan bulan Oktober naik lagi menjadi 93,33% dengan nilai rata-rata. Untuk yang identifikasi pasien dengan standar 100%, capaian 96,86%. Untuk komunikasi efektif standar 100% dengan pencapaian 90,71%. Untuk keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai atau high alert standar 0%, pencapaian 2%. Tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi standar 100%, pencapaian 100%. Untuk pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan standar 85%, pencapaian 92,56%. Untuk risiko pasien cedera karena jatuh standar 100%, pencapaian 72%. Ini indikator mutu prioritas pelayanan kesehatan, kelengkapan asesmen medis dalam waktu 2 kali 24 jam pada pasien PEB, standarnya harus 100%, pencapaian 95,86%. Ini untuk indikator terkait tujuan strategis rumah sakit, kepuasan pelanggan, standarnya 76,61%, pencapaian 91,64%. Ini indikator terkait perbaikan sistem kepatuhan DPJP visitor pada salah ketik ini Bu. Pasien PEB harusnya sebelum jam 2, pencapaian harus 80%, standar 80%, pencapaian 95,41%. Indikator terkait manajemen risiko, ini judul indikator kelengkapan kelulusan resep standar 100%, pencapaian 83,49%. Nah, ini indikator mutu nasionalnya. Untuk kepatuhan kebersihan tangan standar 85%, pencapaian 92,56%. Untuk kepatuhan penggunaan alat APD standar 100%, pencapaian 89,89%. Kepatuhan identifikasi pasien standar 100%, pencapaian 96,86%.
Waktu tanggap operasi seksual sesaria standar lebih dari 80%, pencapaian 96,87%. Waktu tunggu rawat jalan standar lebih dari 80%, pencapaian 96,82%. Penundaan operasi elektif standarnya kurang dari 5%, pencapaian 1,2%. Kepatuhan waktu visit ke dokter standarnya di atas 80%, pencapaian 95,41%. Pelaporan hasil kritis laboratorium standar 100%, pencapaian 100%. Kepatuhan penggunaan formulir nasional standar di atas 80%, pencapaian 90,7%. Kepatuhan terhadap alur clinical pathway standar di atas 80%, pencapaian 41,23%. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh standar 100%, pencapaian 72%. Kecepatan waktu tanggap komplain standar lebih dari 80%, pencapaian 100%. Kepuasan pasien standarnya lebih dari 76,61%, pencapaian 91,64%. Ini untuk survei budaya keselamatan pasien. Di sini kami bersurvei 300 sampel dengan metode swab-in dari 207 dan metode cross seksional. Ini hasilnya. Data responden berdasarkan tempat kerja. Untuk dokter spesialis 8%, dokter umum 6%, bidan 26%, apoteker 2 dari 2%, asisten apoteker 4 dari 4%, perawat 10 dari 11%, penata anestesi 2 dari 2%, petugas laboratorium 4 dari 4%, bagi keuangan 2 dari 2%, kepegawaian 3 dari 3%, kesehatan lingkungan 1 dari 1%, gizi 1 dari 1%, petugas medis 1%, admisi 5 orang 5%, petugas kebersihan 6 dari 7%, petugas driver 1 dari 1%, security 6 dari 7%. Ini interaksi kontak dengan pasien. Untuk interaksi kontak dengan pasien dengan nilai 68,13%. Ini sikap keselamatan di unit kerja dengan nilai 107%. Frekuensi 107 dengan nilai 56,2%, indikatornya baik. Ini untuk sikap keselamatan kepala unit, frekuensi 115, nilainya 55,5%, hasilnya baik. Ini budaya keselamatan pasien di rumah sakit dengan nilai frekuensi 154, nilai hasilnya 74,4%, dengan nilai baik. Ini laporan insiden keselamatan pasien pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2023. Pada bulan Juli ada KTC 1, KPC 2, bulan Agustus 1 KTC, 2 KPC, bulan September 1 KNC, 2 KTC, 3 KPC, bulan Oktober 1 KNC, 1 KTC, 1 KPC dengan jumlah total 14 kejadian. Ini tuh laporannya sebulan. Responden survei budaya keselamatan pasien, culture of safety di rumah sakit ibu anak Kota Lubulingga rata-rata berpendapat untuk sikap keselamatan di unit kerja nilainya baik, untuk sikap keselamatan kepala unit nilainya baik, budaya keselamatan pasien nilainya baik. Jadi jika keselamatan unit kerja sikap keselamatan kepala unit baik, budaya keselamatan pasien di rumah sakit RS Ananda Lubulingga akan baik. Ini budaya keselamatan. Untuk budaya keselamatan ini kita melakukan pelatihan K3 rumah sakit, pelatihan pasien safety, survei budaya keselamatan dan sosialisasi pedoman keselamatan rumah sakit. Ini untuk pelaporan mutunya mengisi dokumen di Google Drive. Nah, ini ketika sedikit foto ketika kami bimbingan teknis dengan Bapak Ketua Dr. Fris, Bapak Tejo dan Ibu Sri. Ini ketika kita daring kemarin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mungkin pada pelaporan indikator mutu kami masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus kami perbaiki. Mudah-mudahan dengan bimbingan para surveyor Bapak Ibu, kami dapat belajar bagaimana memperbaiki 13 indikator mutu nasional, indikator prioritas, dan kita harus sama-sama banyak belajar
untuk memperbaiki mutu pelayanan rumah sakit ini dan pasien safety. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.